Hai adik-adik siaga, tetap semangat belajar pramuka ya. Kali ini Bu Ci akan menyampaikan tentang beberapa ragam keterampilan siaga. Simak baik-baik ya. Jangan lupa dipraktekkan juga di rumah. Keterampilan yang pertama yaitu batik geprek. Bahan yang kita butuhkan adalah kain, daun, dan alat pemukul. Dinamakan batik geprek karena proses pembuatannya digeprek. Pertama, ambil sebuah daun, kemudian jangan lupa ya, tulang daunnya ditaruh di atas kain, kemudian digeprek sampai cairan yang ada pada daun menempel pada kain. Lakukan hal ini dengan sabar karena membutuhkan waktu yang agak lama. Hati-hati ya adik-adik, jangan sampai terluka oleh alat memukulnya. Pukul terus ya adik-adik sampai cairan yang ada di daunnya berpindah semuanya ke kain, dan daun yang kita geprek atau kita pukul akan terlihat kering karena cairannya sudah berpindah dari daun ke kain. Kan agak lama adik-adik. Lakukan itu sampai daun benar-benar terlihat kering, dan lihat hasilnya, kainnya sudah berwarna hijau. Bagus kan adik-adik? Ambil juga daun yang lain. Coba kalau kita geprek, warna apa ya yang akan muncul? Geprek terus sampai warnanya keluar dan kainnya menjadi bermotif seperti batik pada umumnya. Batik ini sangat sederhana sekali ya dibanding dengan batik tulis atau batik cap. Geprek terus adik-adik sampai daunnya layu. Memang harus sabar dalam membuat batik ini. Kalau tidak sabar, batiknya tidak akan jadi. Geprek terus ya, jangan berhenti. Tuh, wah, warnanya merah. Lakukan hal ini sampai motif yang kalian inginkan ya. Keterampilan kedua yaitu membuat tangram yang terdiri dari 7 bagian atau 7 potongan. Coba perhatikan ya, makcik mau membuat apa. Kita susun bagian-bagian tangram yang sudah terpotong tadi. Coba makcik buat apa ya? Cluenya ini adalah sesuatu yang biasanya berada di pantai. Apa ya kira-kira? Coba adik-adik tebak. Ya, tepat sekali. Makcik sedang membuat perahu. Adik-adik bisa kan melakukannya di rumah? Keterampilan selanjutnya berupa kolase daun. Bahannya yaitu daun, kertas, lem, gunting, dan benang sari. Kita tempelkan daun yang sudah kita bentuk menyerupai sayap. Tempelkan dua-duanya ya. Ulangi juga pada daun basah yang sudah kita gunting untuk sayap bagian bawah. Lem yang rata ya adik-adik supaya bisa menempel. Lem juga sebagian satunya. Setelah itu kita akan membuat bagian tubuhnya. Tubuh kupu-kupu ini dibuat menggunakan daun yang ukurannya lebih kecil. Lem daunnya
lagi, lem lagi. Setelah selesai menempel bagian tubuh, kita akan menempel bagian kepalanya. Kepalanya ini terbuat dari daun kering juga ya adik-adik. Kita kasih lem, kemudian kita tempel pada kertas. Kepala sudah menempel, sekarang kita akan menempelkan antenanya. Oke, kita tempel antenanya. Kasih lem juga ya adik-adik, supaya bisa nempel. Setelah menempel antenanya, kita tempelkan bagian matanya. Bagian matanya kita kasih manik-manik kecil ya adik-adik. Kalau adik-adik tidak punya manik-manik, bisa juga menggunakan guntingan daun yang berbeda warna supaya kelihatan matanya. Oke, kita tempelkan. Kasih lem dulu kepalanya. Setelah itu kita tempelkan manik-maniknya. Kecil sekali ya manik-maniknya. Oke, ini maniknya kita tempel. Agak susah ya karena ukurannya kecil. Jadi deh, tampilan selanjutnya adalah membuat kupu-kupu. Bahan yang dibutuhkan adalah kain flanel 2 warna, benang sari dan manik-manik, gunting, jarum dan benang. Oke, kita mulai ya adik-adik. Gunting kain flanel berwarna putih pada bagian ujungnya supaya rapi kupu-kupunya. Hati-hati ya adik-adik kalau menggunakan gunting. Kalau kalian tidak bisa minta bantuan orang tua. Lakukan hal yang sama pada semua flanelnya ya adik-adik. Perhatikan dengan baik. Oke. Gunting ujungnya ya. Setelah itu kita satukan kertas kain flanel yang ukurannya lebih kecil. Kita jahit bagian tengahnya supaya kupu-kupu kita seimbang. Kita menjahitnya pakai tusuk jelujur ya adik-adik, supaya nanti kalau kita serut akan mudah. Lakukan hal sama pada kain flanel yang ukurannya lebih besar ya adik-adik. Setelah itu kita rapikan untuk memperoleh bentuk kupu-kupu yang indah. Setelah kita dapatkan bentuknya, kita tali supaya kuat. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan manik-maniknya. Manik-maniknya dipasang. Setelah itu kita pasang antenanya juga. Antenanya ya, kita pasang menggunakan jarum dan benang. Oke, dan benang. Rapikan bagian belakangnya. Sisa benangnya kita potong menggunakan gunting ya, supaya rapi. Hati-hati ya adik-adik. Jadi deh kupu-kupu kita, rapikan dulu ya. Jadi ini tadi keterampilan yang kita buat hari ini. Bagus kan adik-adik?
Tolong dicoba di rumah ya. Selamat mencoba.